Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama The Divorce Insurance. Ya, drama ini baru aja selesai tonton beberapa hari yang lalu guys. Dan Mai senang ya menonton satu lagi drama yang bagus dan tentu yang wajib kamu nonton. Oke, drama The Divorce Insurance ditayangkan di network TVN sebanyak 12 episode dan sudah selesai tayang di bulan Mei yang kemarin. Tidak terlalu telat berarti ya. Nah, yang buat main nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Lee Dong Wook. Ya, Oppa yang satu ini itu sudah terkenal, dramanya keren-keren. Mai sendiri sudah mengikuti cukup banyak dramanya ya. Kita cek sekali lewat drama apa aja yang sudah Mai tonton dari Pak Idong. Jadi Mai nonton dia di drama apa ya dulu ya. Pertama kali ketemu dia di drama My Girl di tahun 2006. Itu tahun Mai baru benar-benar mengikuti K-drama ya. Tapi masih loncat-loncat juga tahun itu. Meskipun itu tahun yang Mai sadar banget Mai itu mulai suka sama K-drama. Nah, setelah itu nonton dia di drama Goblin di tahun 2017. Setelah itu nonton dia di drama Touch Your Heart di tahun 2019. Terus nonton dia di drama Tale of the Nine Tailed di tahun 2020. Nah, setelah itu langsung itu 3 drama Mai nonton. Bad and Crazy di tahun 2022 dan Tale of the Nine Tailed 1938 di tahun 2023. Setelah itu sempat loncat ya, dan akhirnya nonton dia di The Divorce Insurance di tahun 2025. Nah, dia masih ada satu drama juga di tahun ini, The Nice Guy. Ini kemungkinan mereka nonton ya. Kita lihat dulu ini. Dia baru akan rilis di bulan Juli. Oke, kemungkinan besar mereka akan tonton nih. Pada Idong Wook ya. Dan dia juga berperan di A Shop for Killers Season 2. Nah, karena Season 1-nya Mai lupa tonton, kelewat ya. Mungkin Mai harus cari-cari ini untuk bisa nonton Season 1-nya. Tapi Season 2-nya masih tahun depan. Oke, mungkin nanti sebelum nonton, yang di tahun depan Mai nonton dari Season 1. Kalau ketemu ya. Oke. Guys, di sini ya Mai mau bilang kalau plot The Divorce Insurance ini sangat unik buat Mai ya. Idenya, pokok idenya ya menurut Mai itu unik sekali. Jadi di sini Lee Dong Wook berperan sebagai No Ki Jun. Jadi dia ini cerdas banget guys, dan dia bekerja di suatu perusahaan asuransi. Nah, dia salah seorang yang punya ide brilian tiap kali untuk menciptakan produk asuransi. Nah, suatu hari dia berkeinginan untuk membuat produk asuransi yang namanya asuransi perceraian. Nah, makanya judulnya The Divorce Insurance kan. Nah, tapi ayo, kamu yang mungkin tidak familiar, yang familiar banget dengan dunia perasuransian ya, apakah kamu pernah mendengar asuransi perceraian? Enggak kayaknya ya. Ini juga pertama kali buat Mai dengar asuransi perceraian, dan menurut Mai ini unik gitu. Dan memang idenya unik banget. Jadi pada awalnya bahkan perusahaan asuransinya itu bilang kalau sebelum kita luncurkan produk ini, kalian harus membuat target ya. Jadi selama target itu beberapa orang harus menandatangani produknya, dan mereka pun tidak boleh bercerai selama masa percobaan ini. Kita bilang masa percobaan lah ya, task force gitu. Nah, jadi mereka dibentuk dari menjadi satu tim dengan No Ki Jun sebagai penggagas tentunya ya. Dan nanti ada yang bergabung dengan mereka, yaitu Kang Handel. Kang Handel di sini dia menjadi underwriter ya, yang membuat review tentang kontrak asuransinya.
Nah, Kang Handel ini diperankan oleh Lee Ju Bin, cantik ya, Mai suka banget. Dia nih bener, Mai setuju sama kata-kata para user di Asian Wiki yang katanya Lee Ju Bin mirip dengan Fan Bingbing, aktris China. Dan benar ya, memang mirip banget ya, cantik ya. Nah, jadi terdiri dari underwriter si Kang Handel, terus ada An Jong Man yang diperankan oleh Lee Kwang Soo. Kau lihat mukanya Kwang Soo kenapa? Mau ketawa terus ya? Meskipun dia sudah berusaha untuk serius di sini. Iya, An Jong Man seperti namanya An Jong. Safety first man. Jadi dia semuanya mau yang aman aja ya. Dia adalah risk surveyor. Nih web Asian Wiki karena menggunakan bahasa Inggris, Mai nonton juga pakai bahasa Inggris ya. Sebentar. Risk surveyor risiko. Yang mensurvei resiko sepertinya ya. Kalau underwriter tadi, penanggung. Oh, jatuhnya penanggung ya. Mai tertarik banget loh sama lagu ini ya, suaranya bagus banget tuh. Siapa yang nyanyi? Ho In So. Suaranya bagus banget ya, kayak bersih banget gitu loh suaranya. Honso. Mai matanya. Honso. Oke. Dan juga ada ya, whose job is to suggest accident prevention measures and effective insurance programs. Nah, jadi dia mencegah kecelakaan ya jatuhnya ya. Terus ada juga Jo Ayung di sini yang diperankan oleh Chu Soo Jong. Dan Mai baru aja selesai nonton drama dia. Guys, cek Host Dinner reviewnya Mai. Dan dia di sini berperan sebagai loss adjuster. Pengatur kerugian. Dan juga ada Na Dae-bok yang diperankan oleh Kim Won Hye, dan dia adalah ketua timnya ya. Di sini ditulis nggak ketua tim? Nggak ditulis, tapi dia ketua timnya, tim task force ini, dengan seorang senior manager yang diperankan oleh Lee Da-hee. Dia disebut sebagai John Nare, Special Advisory Quantitative Analyst. Wow. Ya pokoknya dia ini atasan dari mereka semua lah ya. Sebentar. Kayak cari batu ya, keyboardnya aman. Analis kuantitatif penasihat khusus. Ya, penasihat khusus analis kuantitatif Google. Ya, jadi mereka berenam bertugas mencoba dulu divorce insurance ini sebelum nanti kalau memang mereka melewati beberapa persyaratan ini, akhirnya produk itu bisa diluncurkan begitu. Dan selama masa-masa ini mereka mengalami banyak hal ya, seperti menghadapi customer yang aneh-aneh. Ada dua ajoma, ada pasangan yang hampir bercerai ya. Kan mereka tidak boleh membiarkan pasangan-pasangan yang sudah menandatangani kontrak ini untuk bercerai. Karena kalau bercerai berarti gagal dong produknya, nanti tidak jadi dirilis gitu ya. Jadi ada menghadapi pasangan-pasangan, terus mereka juga harus punya kerjasama yang baik di dalam tim. Supaya ya bagaimana satu produk bisa diluncurkan kalau kalian tidak bekerja sama dengan baik gitu ya. No Ki-jun dan John Nare. Nah ini sangat menarik guys. No Ki-jun ini sendiri sudah bercerai sebanyak 3 kali ya. Jadi sejak awal dia sudah menceritakan siapa saja mantannya
mantannya. Jadi ex wife, ex wife, ex wife. Yang menarik buat Mai, ex wife dia adalah cameo yang diperankan oleh Cho Bo-ah. Menarik ya. Padahal dia sama Cho Bo-ah di drama Tale of the Nine Tails jadi pasangan. Jangan-jangan mereka reinkarnasi. Mungkin sudah bukan Gumiho lagi si Lee Dong-wooknya ya. Mereka reinkarnasi di kehidupan ini, mereka menikah tapi bercerai gitu ya. Tapi Ki Jun ini orang yang sangat rileks ya tentang bercerai, karena dia bilang mereka bercerai karena ya memang tidak cocok ya. Jadi gimana ya gitu ya. Ada punya pandangan berbeda terhadap hidup, dia bilang gitu. Dan itu ex-wife gitu kan. Nah yang ex-wife dia adalah John Nare. Nah jadi gimana perasaannya guys? Kamu tuh kerja dengan atasan kamu yang sebenarnya adalah istri kamu. Mungkin canggung, tapi buat No Ki Jun dia sih santai banget ya, relax banget gitu ya. Nah itu yang buat Mai wow kagum banget sama No Ki Jun. Nah itu hubungan dia dengan John Nare. Dan ternyata guys, John Nare ini masih punya perasaan terhadap No Ki Jun. Meskipun No Ki Jun itu sudah terang-terangan tidak ada perasaan lagi sama si Nare. Nah bagaimana cara Nare dan Ki Jun menyelesaikan kecanggungan ini gitu ya. Dan hubungan No Ki Jun dengan An Jon Man yang sebenarnya mereka adalah teman baik gitu ya. Dari zaman kapan gitu sudah temenan. Dan pokoknya sudah kenal satu sama lain luar dalam lah gitu ya. Nah jadi bagaimana mereka bekerja sama supaya produk asuransi ini bisa diluluskan. Itu mereka kerja sama. Dan nanti ada sparks romance-nya nih di antara An Jon Man dan juga John Nare. Ini menarik, kamu bisa tonton, gemes deh mereka ya, gemes. Dan juga Kang Handel sendiri. Nah An Jon Man juga bercerai ya. Dia juga penyintas bercerai ya. Nah John Nare jelas ya, mereka udah bilang tadi. An Jon Man juga. Kang Handel juga penyintas perceraian. Dan yang menarik, si Kang Handel ini tinggal di satu apartemen ya, satu area apartemen dengan No Ki Jun. Nah jadi pertemuan mereka unik banget pada awalnya. Dan sampai Kang Handel menjadi rekan No Ki Jun di task force. Dan mereka kemana-mana berdua, karena mereka satu tim ya, satu tim ketika diutus berdua itu mereka berdua, An Jon Man sama John Nare gitu. Kadang-kadang Jo Ayong dengan Kang Handel gitu ya. Nah No Ki Jun dan Kang Handel ini juga terlibat hubungan romantis nantinya. Tapi itu tidak gampang ya buat mereka tuh untuk membuka perasaan mereka gitu. Apalagi Kang Handel ini tipenya tuh pemalu banget. Dan dia tuh kesannya dibully ya oleh mantan suami dia. Jahat sih, mantan suami dia tuh jahat banget. Jadi itu menimbulkan trauma pada Kang Handel. Dan juga ada cerita di mana keluarga Kang Handel sendiri tidak mendukung dia dalam perceraian ini ya. Ya maksudnya bukan mendukung dalam hal siapa sih ya yang mau mendukung perceraian. Ya tentunya itu bukan sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua kamu melihat anak kamu sendiri menderita gitu, dan mereka menutup mata terhadap penderitaan putrinya itu, dan malah setelah bercerai masih menyalahkan putrinya, itu kasihan banget Kang Handel. Jadi harus mengatasi itu, berusaha menerima perasaannya dengan No Ki Jun. Apakah mereka akan bersatu akhirnya? Itu kamu tonton sendiri di drama ini. Nah, No Ki Jun juga punya permasalahan, harus membuka hatinya ya dengan perasaan baru gitu ya. Sanggup nggak No Ki Jun? Dia udah 3 kali cerai loh, gitu ya. Dan di sini Jo Ayong itu malahan menjadi seorang single yang tidak percaya dengan pernikahan. Nah, apakah dalam perjalanan hidup dia pandangan dia akan berubah atau bagaimana? Ya, nih bisa dilihat juga Jo Ayong. Dan sedangkan
Tim Jangnim mereka, nah Depok sendiri, di ambang perceraian. Waduh, ini bagaimana ini? Semuanya berhubungan dengan perceraian gitu kan. Jadi apakah tim Jangnim mereka akan selamat tidak jadi bercerai, atau malah dia juga akan bercerai seperti anak-anak buahnya gitu. Nah, kamu bisa tonton semuanya di drama The Divorce Insurance yang unik banget plotnya ini. Coba kamu pengen nggak luncurin asuransi perceraian? Nah, asuransi perceraian itu pula dicap orang sebagai sesuatu yang buruk ya, karena kata orang, oh berarti asuransi ini mempromosikan perceraian. Karena ketika kamu cerai, maka tujuan asuransi ini adalah kamu itu tidak akan merasa kesepian, tidak akan merasa rugi terlalu banyak ya. Karena gini ya, jadi intinya si Noki Jun ini membuat ide asuransi ini sebenarnya, dia bilang ketika bercerai, ini pun yang dialami dia gitu ya, itu kan kamu secara mental harus menerima bahwa diri kamu itu hidup sendiri mendadak, dan ada perubahan-perubahan yang mungkin sulit kamu terima ya. Misalnya ini yang dialami oleh Kang Handel, dia biasanya beli barang yang gede-gede itu yang bisa dipakai berdua, tapi akhirnya dia harus beli barang yang cukup untuk dirinya sendiri. Terus belum lagi ya kesepian, karena mendadak biasanya di rumah ada 2 orang, mendadak jadi seorang. Nah, ini lagu yang dinyanyikan oleh Ha Sung Woon. Maya aja nggak sadar ya ini suara Ha Sung Woon. Udah lama nggak dengar suara dia ya. Nah, dan juga kerugian-kerugian, belum lagi kerugian material ya. Misalnya kayak Kang Handel itu semua barang-barang dia sampai kloset, coba kloset toilet itu dibawa oleh mantan suaminya. Ngeselin ya, padahal mantan suaminya itu yang berselingkuh. Wow. Jadi itulah awalnya dibuat asuransi perceraian ini. Tapi bagaimana membuat masyarakat itu memahami bahwa tidak ada maksud buruk di balik asuransi perceraian ini. Malahan sebenarnya ini bermaksud baik. Nah, bagaimana caranya? Kamu bisa nonton semuanya di drama The Divorce Insurance. Belum lagi memang menyoroti chemistry-nya Lee Dong Wook dan Lee Kwang Soo itu bagus banget. Lee Dong Wook seperti biasa ya, tidak perlu diragukan lagi kemampuan akting dia yang kayak santai banget, kayak nggak ada beban, kayak mana lah orang ini ya. Keren banget memang akting dia. Di Asian Wiki ada episode rating di sini start dari 4% boleh dibilang ya. That's quite good. Oh, tapi sempat turun ke 1% di episode 4. Why? Wah, episode apa malah lebih parah lagi, benar-benar 1%. Episode 11-nya parah, 0,9%. Episode 12-nya 1,1%. But why? Sedangkan user di Asian Wiki malah kebalikannya ya, kasih drama ini rating cukup tinggi. But why? Ayo kita lihat komentar para user di Asian Wiki. It's just a casual, light-hearted watch, and it's not as bad or as boring as it's made out to be. It's not boring. As a long-time Lee Dong Wook fan, I initially started the Divorce Insurance for him. I am. Same. And I'm so glad I did. I am. I admit the first episode felt a bit offbeat. Ya, episode pertama agak sulit diterima ya, emang. And I wasn't immediately drawn to the humor or setup. Setelah itu keren guys. This drama may not have had high ratings, but it has heart, meaning, and a surprisingly hopeful take on love and life. Yang menurut Mai ini banyak banget moral value-nya yang bisa dipahami oleh seorang single ya, dari point of view-nya Jo Ayo, seorang yang bercerai berkali-kali gitu, seseorang yang ingin membuka hatinya kembali, seseorang yang memperbaiki kehidupan pernikahannya. Sampai akhirnya ketika mereka menjawab pertanyaan dari AI, itu menurut Mai menyentuh banget di episode terakhir. Jadi pandangan mereka berubah sepenuhnya setelah mereka
sama-sama berpetualang untuk the divorce insurance. Moral value-nya banyak banget guys. Benar, Mai setuju banget sama user yang satu ini ya. Good premise, poor execution. It's a shame to see such a talented cast go to waste. For me, the comedy doesn't work because it tries too hard to be funny, which makes it feel forced rather than natural. Kalau menurut Mai, komedinya nggak terlalu perlu ketawa sih ya. Nah ini jenis komedi yang susah banget dipahami oleh orang-orang ya. Kalau Mai bisa paham karena mungkin MBTI Mai ini INTJ ya. Jadi kayak Mai kebiasa banget sama dark humor, dry humor yang kayak gitu ya. Nah di drama ini dia lebih ke dry humor nggak sih? Jadi nggak semua orang bisa paham gitu ya. What a waste of talent, terrible story, no chemistry, disappointing. Enggak. For the life of me, I can't understand why you don't decided to star in the show. He's a fantastic actor and the show just doesn't do him justice. Kenapa sih? Enggak, menurut Maya. Oke. Dan dia masih ganteng. Ganteng. Tetap ganteng ya. Di drama ini ya. Mai suka banget penampilan casualnya Lee Dong Wook. Meskipun di video-video Mai sering lihat dia udah nggak jaga image lagi ya. Sampai dia nguap-nguap atau apa, Mai tetap suka Lee Dong Wook. Di IMDb sendiri 6,8 dari 10. That's low. Di My Drama List ini lebih rendah lagi guys, 4 dari 10. But why? I still don't understand. Di Google 4,5. Oke, ini ada yang memberikan 5 bintang. Coba kita lihat reviewnya. Fantastic drama as always with outstanding performance from Lee Dong Wook. He makes me fall more and more in love with every drama. He will be in the character 100% and take you to the world. I'm not entirely satisfied with the other casting. Bagus kok the other casting juga. Experience a significant drop in viewers' ratings after a promising start. This decline has led to the drama being labeled as a potential historical failure in the Korean drama landscape due to its low rating. According to Facebook katanya. Some viewers found the humor forced and the plot unengaging. Ini dari AI Overview ya. Apakah karena lawannya? Apakah ada lawannya? Jadi sulit ya. Kalau nggak salah, kegagalan drama Korea bersejarah. Kalau nggak salah dia memang tayangnya bareng dengan The Haunted Palace ya. Correct me if I'm wrong. Atau enggak, harusnya enggak ketemu dengan Haunted Palace. Oh, dia ketemunya dengan When Life Gives You Tangerines dan Host Dinner, ya. Padahal menurut Mai ini tidak buruk ya. Dan di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan rating sebesar 90, which is that's quite high for the Asian Wiki users ya. Nah, mereka picky banget guys biasanya. Oke, untuk Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar berapa ya? Sekali lagi Mai tidak bisa menerima semua kata-kata orang yang bilang drama ini flop atau apa gitu ya. Menurut Mai drama ini that's it, pas banget di porsinya gitu. With dry humor,
Why not? Dry humor menghibur buat Mai. Oke, jadi Mai mau kasih drama ini rating sebesar sama dengan user rating 90. Jadi Mai masih wajibin kamu buat nonton drama The Divorce Insurance. Kamu nonton dan nilai sendiri ya, kayak apa. Kalau Mai sih suka. Oke. Nah buat sekarang Mai lagi nonton drama Resident Playbook. Nah sebenarnya Mai nggak nonton drama Hospital Playlist ya. Jadi Mai sempat tanya sama Meta AI, apakah Mai harus nonton Hospital Playlist dulu? Dan ternyata kata dia sebaiknya menonton, tapi kalaupun tidak menonton juga tidak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Karena katanya waktu itu menceritakan tentang dokter, yang ini menceritakan tentang resident. Mereka yang masih belajar ya, masih belajar jadi dokter. Jadi mereka kayak praktek gitu. Jadi memang point of view-nya agak beda dikit. Menurut Mai sejauh ini Mai nyambung aja sih ya. Mai udah nonton 3 episode, kayaknya minggu depan selesai. Minggu depan bisa kasih kamu reviewnya. Dan oke, Mai benar-benar minta tolong sama kamu, tinggalin jempol kamu di videonya Mai supaya Mai makin semangat buat nonton K-drama dan juga kasih kamu drama review. Dan jangan lupa kamu harus subscribe ya, supaya kamu tahu kalau Mai keluarin konten-konten terbaru yang ada hubungan dengan K-drama dan juga konten-konten yang lainnya. Nah seperti special video rating K-drama dari point of view-nya Mai, jadi kamu bisa cek di situ. Yang apalagi kamu yang butuh referensi mau nonton drama apa gitu kan, kalau cek yang special video itu kamu langsung bisa cek mana yang Mai kasih rating tertinggi itu dari tahun 2020, meskipun loncat-loncat dramanya ya, tapi udah banyak banget itu yang Mai record, jadi kamu bisa cek aja. Dan jangan lupa kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi tentang K-drama review. Tapi ada spoiler biasanya kalau reviewnya Mai ya. Kalau temennya nggak keberatan bisa nih dikasih. Oke, makasih banget sekali lagi buat kamu yang sudah setia naikin views videonya Mai. See you in the next K-drama review by Miley. Annyeong.